what I can guarantee to the president, what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Gol kontroversi pertama Irak tak dilihat di VAR, padahal jelas-jelas kelihatan offset. Ya, menjadi perbincangan hangat di Asia saat ini, di mana wasit Piala Asia lagi-lagi menimbulkan kontroversi yang menjengkelkan lantaran wasit yang memimpin pertandingan lagi-lagi tidak berjalan adil. Yang pertama pada saat Timnas Indonesia melawan Qatar pada laga perdana Piala Asia, di mana Timnas Indonesia diperlakukan tidak adil saat melawan Qatar. Banyak momen-momen kontroversi yang menimbulkan pertanyaan dengan keputusan wasit yang imbang sebelah. Seperti halnya kartu merah Ivar Jenner pada saat merebut bola ke pemain Qatar yang diduga melakukan diving sehingga wasit mengira bahwa Ivar Jenner melakukan tendangan kepada pemain Qatar. Sehingga wasit harus memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner dan ini sangat merugikan Timnas Indonesia. Ya, selain itu pada laga kontra Uzbekistan, di mana wasit yang memimpin pertandingan lagi-lagi tak menunjukkan keadilannya dalam menjadi wasit di pertandingan. Di mana momen tersebut terekam jelas saat Muhammad Ferrari dianulir wasit lantaran diduga terjebak offside. Namun hakim garis tak mengangkat bendera dan banyak yang mengira bahwa gol dari Mawar Ferrari adalah sah. Momen yang selanjutnya yaitu dari kartu merahnya Rizky Ridho, di mana pada saat melawan Uzbekistan kemarin, Rizky Ridho mendapatkan kartu merah lantaran lagi-lagi diduga melakukan pelanggaran karena menendang area vital dari pemain Uzbekistan. Namun jika kita teliti dengan seksama, dalam posisi tersebut Rizky Ridho ingin menendang bola dan tak sengaja salah satu kakinya mengenai tubuh dari pemain Uzbekistan. Namun Rizky Ridho menarik kembali kakinya karena melihat situasi yang mendesak dan hal itu terlihat pelanggaran oleh wasit. Dan laki-laki Timnas Indonesia mendapat kerugian banyak dari keputusan kontroversi wasit Piala Asia. Ya, Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Irak U23 pada perebutan juara ketiga Piala Asia. Indonesia membuka keunggulan lebih dulu lewat sepakan Ivar Jenner 19 sebelum Irak menyamakan skor via sundulan Zaid Tahsan 27. Irak kemudian menambah gol sekaligus memastikan kemenangan berkat tembakan Ali Jassim pada menit ke-96. Dengan demikian, Irak berhak mendapat tiket ke Olimpiade Paris bersama Jepang dan Uzbekistan yang akan tampil di final Piala Asia U20 2024. Sementara itu, Garuda Muda masih punya peluang lolos ke multi-event 4 tahunan itu lewat babak playoff melawan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 Guinea, di mana pertandingan antara Indonesia dan Guinea untuk memperebutkan satu tiket Olimpiade yang tersisa dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei 2024. Ya, dari semua itu yang menjadi perhatian dan menjadi sorotan publik adalah bagaimana gol pertama Irak yang menuai kontroversi. Di manakah hal tersebut terjadi pada saat Irak melakukan corner kick pada menit ke-26. Sepakan kolonial kick menuju gawang Hernando Ari yang mampu ditepis namun masih terlepas dan bola melayang ke arah kepada pemain Uzbekistan. Sehingga dengan sigap pemain Uzbekistan menyendiri bola dan mengenai penyerang pemain Uzbekistan lalu menjadi gol. Jika kita pikir itu adalah sebuah gol offset yang tidak mampu ditayangkan oleh. Anehnya mereka tak menampilkan gol pertama Irak tersebut. Namun jika merujuk dari Law of the Game IFAB, keputusan wasit Majed Al-Samrani dinilai sudah tepat.
Dalam tayangan ulang, kiper Indonesia Hernando Ari sudah keluar dari posnya usai meninju bola. Posisinya bahkan lebih maju dibanding dua pemain Indonesia. Banyak yang memperdebatkan gol Irak sejatinya offside. Namun merujuk tayangan ulang dengan mengacu Law of the Game IFAB, gol Irak bisa dibilang sah. IFAB dalam Law 11.1 terkait posisi offside menjelaskan bahwa pemain berada dalam posisi offside jika memenuhi syarat tertentu. Dan tertulis seperti ini. Pemain offside jika setiap bagian kepala, badan, atau kaki berada di separuh lapangan lawan dalam kurung tidak termasuk garis tengah. Dan setiap bagian kepala, badan, atau kaki lebih dekat ke garis gawang lawan dibandingkan bola dan pemain kedua terakhir lawan. Tangan dan lengan semua pemain termasuk penjaga gawang tidak diperhitungkan. Untuk keperluan penentuan offside, batas atas lengan sejajar dengan bagian bawah ketiak. Dalam Law 11. 1 IFAB juga menjelaskan seorang pemain tidak berada dalam posisi offside jika sejajar dengan pemain kedua terakhir lawan atau dua pemain terakhir lawan. Saat menerima umpan sundulan, pemain Irak Said Tahsen Hantoos tampak berdiri sejajar di antara dua pemain terakhir timnas Indonesia U-Strip 23, Pratama Arhan dan Muhammad Ferrari. Pemain Irak yang memberi umpan sundulan pun terlihat dalam posisi onside setelah menyambut si kulit bundar hasil tepisan Hernando Ari. Dia berada di belakang tiga pemain Indonesia termasuk kiper. Ya, dari semua itu kita bisa melihat dengan menilai sendiri bagaimana keputusan wasit kontroversi di Piala Asia yang sering merugikan timnas Indonesia. Di mana Sintayong juga menjelaskan bahwa masih kesal dengan keputusan wasit Piala ASI lantaran sering merugikan timnas Indonesia. Dan mengatakan jika saya membahas semifinal, masih ada beberapa hal yang saya pikirkan. Pemain sudah mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Tapi Anda tahu ada situasi akibat keputusan wasit dan takdir tidak bisa diubah. Itu sangat sulit. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang, kita harus menghormati semuanya, baik itu pemain atau yang lain, semua tim dan lainnya. AFC harus membantu kedua tim saling menghormati. Ucap Sintayong seperti yang dikutip dari Business.com. Ya, semoga apa yang menjadi perhatian permasalahan bisa diselesaikan oleh AFC. Yang timnas Indonesia harus memfokuskan diri untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris dengan melawan Guinea.